mulai banyak itu penontonnya. Jangan sampai akun saya jatuh. Silakan. Ya, Cari terima yang kasih. jangan host kalau ada orang Kristen dengan orang Kristen di komalmu, jangan suruh ribut. Ya, Salah satu yang ngotot turunin aja. ya. Ini untuk Terima kasih, membela Abi. komal kamu. Ya, terus cari lawan ataupun yang pantas sedikit lah berbicara. Itu tukang framing itu. Kalau begitu, orang Kristen suka framing. Oke, Iya, sudah untuk teman-teman. mulai. Sudah Ya, banyak untuk penonton teman-teman juga naikin. yang mau naik. Naik langsung saja Murti saja untuk teman-teman yang mau naik. Mungkin Abi sambil menunggu tamu mungkin Abi bisa menceritakan sedikit mungkin di kami Abi kenapa Abi itu bisa masuk Kristen Abi. Kalian mungkin sudah beberapa bagian saya berbicara bahwa saya ini orang damai toleran. Setelah saya punya anak, setelah saya belajar perbandingan agama dan saya sudah tidak suka lagi dengan keributan antar suku, antar agama, antar ras. Akhirnya saya memilih Kristen karena Kristen dianiaya. Dan setelah saya ada gereja begitu banyak gereja yang dirusak oleh Muslim. Bahkan orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang yang di dalam agama, jidatnya hitam, celana cingkrang, jenggot 5 lembar dipanjangin. Akhirnya saya lawan. Saya masuk Kristen dan saya tinggalkan semuanya, Kemudian saya terlibat dalam pembelajaran yang dalam tentang Alkitab dan saya harus memutuskan kebenaran hanya di dalam Yesus dan keselamatan kekal itu adalah di dalam Yesus Kristus. Ya udah, saya jadi orang Kristen. Saya tinggal semuanya, saya tinggalkan 3 rumah. Tanah-tanah yang saya miliki saya tinggalkan, jabatan, kehormatan saya tinggalkan semua. Dan sekarang saya harus menjadi orang percaya. Dan saya memilih pemberita firman. Saya harus berbicara terus untuk menginjil. Dan kita harus punya target ke depan ini. Bagaimana agar orang Kristen ini mengerti jati dirinya, mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Bahwa kita ini bukan sekedar bernapas, kita ini bukan sekedar hidup, tetapi kita harus membawa jiwa bagi Kristus. Sekarang kalau diperkirakan bahwa orang Kristen sudah 40 juta orang. Satu orang bawa 1 jiwa setahun sampai tahun akhir dari tahun 2025 nanti. 2025 ini. Membawa 1 jiwa saja, itu sudah syukur. Sudah menang itu. 1 orang 1 jiwa. Kita bayangkan bagaimana indahnya Indonesia yang damai dan toleran itu. Namun walau begitu, kita akan melihat yang luar biasa nanti. Jika kekristenan itu hidup di dalam diri kita. Bukan agama Kristen loh. Kekristenan hidup di mana Yesus hidup di dalam kita. Jadi begitu. Nah itu. Nah, kalau kita semua sama-sama nanti, wah luar biasa. Kita melihat Indonesia yang damai. Kita melihat Indonesia yang jaya nanti. Indonesia memiliki perangkat hukum, aturan yang bagus. Itu sudah luar biasa. Dan bagaimana pemerintahan sekarang ini. 5 tahun ke depan juga. Kita sama-sama menghitung bersama-sama. Bahwa orang Kristen jangan sampai saling menyakiti. Itu. Jangan jadi batu sandungan. Sehingga orang tidak melihat Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi begitu. Nah itulah makanya saya menjadi orang Kristen sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih Abi untuk kesaksiannya. Mungkin Kakak Yohanes mau menambahkan mungkin Kak Yohanes atau mau menanggapi mungkin. Kebetulan ini Kak Yohanes Pomo juga dia murtadin, Abi. Oh, syukurlah. Bagus. Iya, silakan Kak Yohanes. Halo Kak Yohanes. Kak Yohanes. Mute-nya dibuka. Yohanes, mute-nya dibuka. Lanjut. Oh. Ya. Jangan sampai agama itu menyusahkan. Jadi bagi katanya itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama tidak kacau. Jujur saja, kadang agama itu membuat manusia tidak berakal. Tidak sedikit manusia yang berpendidikan tinggi, tapi hanya karena agama membuat manusia seperti tak punya akal sehat. Saya bingung bagaimana makhluk yang berakal, yang mempercayai sesuatu yang tidak berakal, dan bahkan yang irasional sekalipun. Agama harusnya menjadikan dunia ini tentram. Tapi justru sebaliknya, dunia semakin kelam dan beringas justru karena agama. Nah, mari kita beragama tanpa membuang akal. Jika tak bisa menyamakan persepsi soal klaim kebenaran, minimal moralitas itu hidup. Harus ada di dalam hidup kita. Jangan membuat derajat hewan lebih mulia daripada makhluk beragama. Ajaran agama yang sangat rasis, separatis, bahkan wah ngeri. Ciri-cirinya, semua agama yang lain, yang aliran lain, walaupun satu agama tetap saja selalu dapat dipermasalahkan. Bahkan di dalam ajarannya sendiri itu saling bertentangan. Itu bukan hal yang aneh. Dan mereka masing-masing minimal punya sepotong ayat untuk ngeyel. Tapi pihak lain yang kata iman tentu saja punya ayat yang berbeda untuk ngotot. Oleh karena itu jangan ngotot beragama. Siapa yang naik tadi silakan. Iya, silakan Kak Karta. Halo. Ya. Ini kan bicara tentang akal tadi. Jadi akalnya di mana gitu kan? Tentang apa nih ketuhanan yang berakal tadi? Loh. Maksud Anda apa? Bagaimana? Saya kan belum selesai narasi, Anda sudah potong. Yang gini, tentang masalah akal. Jadi maksudnya
yang Dengarin, berakal itu tadi yang saya mana? ngomong gereja dibakar, dirusak, orang ibadah dilarang. Emang kenapa? Sejak Tunjukkan. kapan gereja Gimana dibakar? black mental itu? Ngelihat nggak kejadian dunia sekarang? Ini kalau kami ya, anak-anak muda ini internet kan gampang diakses di mana-mana. Ya, kamu buka aja akses bukan internet anak sekarang. muda saja, orang tua juga bisa ngelihat bagaimana kasus kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh orang yang katanya beragama gitu loh, narasinya begitu. Oh, iya, iya, iya. Yang Palestina diserang Israel gitu ya. Oh, siapa yang duluin itu? Kalau kamu baca Yang 7 sejarah, kamu pasti Oktober tahu 2023 itu siapa yang memulai, yang itu menghancurkan? penjajahan itu udah terjadi sekitar Bukan ratusan tahun, penjajahan. bukan Dengarin baru. baik-baik. Itulah sebabnya Israel membuat tembok pemisah antara Palestina dengan Israel supaya Nah, aman jadi yang itu. menjajah Indonesia itu bangsa apa? Ya, jangan lari dulu. Itu untuk Ya, memandaikan itu udah nenek jelas kamu sebenarnya supaya di sejarah, pintar. cuman Anda saja yang tidak mau mengakui. Dengarin. Sekarang ini Papua itu, nah, itu kan tanah Papua, ya kan? Ah, kenapa? Yang menjajah Papua sekarang siapa kalau ngomong begitu? Yang menjajah Papua? Indonesia. Papua tidak dijajah. Lihat itu orang Papua mati tiap hari. Papua tidak pernah dijajah. Justru Indonesia Oh, melindungi jangan, Papua. jangan. Ini narasi orang ini. Open cam kalau berani. Open cam. Kita adu otak, adu data, adu kekuatan. Nggak Bicara perlu yang adu data. lantang Kita dan adu terang. akal. Kita adu akal kan, bukan adu data. Kamu Yang dari berakal ngomong harus Palestina, menggunakan kemudian akal. masuk penjajahan Belanda. Kamu sekarang ngomong Belanda. Yang jajah Indonesia sekarang siapa? Papua itu mau merdeka. Itu Papua dari itu kesatuan masuk- Indonesia. Jadi masuk- kalau dia mau merdeka bergabung sendiri, ke itu namanya Indonesia, pemberontak. itu dipaksa Dan tidak semua sampai orang pada Papua tahun itu mau 1961. seperti yang Tentu saja dilakukan kamu mereka. lahir itu. Saya banyak kawan-kawan orang Papua dan mereka tidak mengakui kalau mereka melakukan itu. Siapa kawan kamu? Sebut namanya. Ngapain saya sebut namanya? Kamu juga nggak kenal. Saya sebut itu almarhum Lukas NMB, Gubernur Papua. Itu teman saya dulu, Komeng. Yakin? Dia saja mungkin tidak kenal kamu. Saya kenal. Kamu Ya, jangan memframing. Saya saja kenal presiden, tapi presiden juga tidak kenal saya. Sama kayak Anda kenal dia, tapi dia Saya mungkin tidak kenal kenal Anda. baik. Saya kenal baik. Kalau dengan Prabowo sebelum saya di Indonesia, sebelum saya ke Amerika, saya sudah kenal dia. Gini nih, Anda mau bicara tentang apa? Ketuhanan yang berakal atau gimana nih? Saya mau bicara tentang nabimu itu yang kawin dengan perempuan umur 6 tahun. Saya pakai data. Di mana dalilnya dia nabi kawin dengan umur 6 tahun dan itu sudah jelas, dibantahkan? Aisyah yang ngomong, Sahih Bukhari, Muslim berbicara, dan itu hadis mutawatir semuanya. Itu hadis palsu. Nggak Anda bisa sudah hadis palsu. mengetahui kan? Yang Yang di sana ditulis yang oleh bilang itu Bukhari, Muslim tidak jelas dibilang nasabnya palsu. dari mana, siapa. Nah, jadi saya nasab nggak itu, mau di bicara hadis tentang hadis tidak ada atau apa nasab. ya. Saya mau Hadis bilang itu dulu, tidak ada nasab. Tuhan mati. Jadi Tuhan tadi hadis diciptain tidak ada sama siapa nasab. terus mati. Udah nabimu aja, nggak usah ngomong Tuhan. Nabi wajar Nanti saya mati balikin ke manusia. Tuhan, kamu nggak tahu. Nabi wajar mati manusia. Kalau Tuhan mati, Tuhan mati 3 hari, bangkit hidup kembali sampai sekarang. Quran yang ngomong begitu, membangkitkan siapa? Alkitab Tuhan ngomong juga. begitu. Tuhan dibangkitkan Tuhan. Alkitab ngomong Tuhan begitu, biarkan manusia, hidup manusia sampai menciptakan sekarang. Tuhan. Al-Quranmu itu hidup sampai sekarang. Mana data kamu mengatakannya? Mana? Saya nggak punya data. Saya cuma pakai akal. Tadi kan bilangnya pakai akal nih. Tuhan Saya nggak mati, pakai data. nggak Saya bangkit pakai hidup akal. lagi. Tunjukkan saya di mana ayatnya Tuhan mati Saya nggak bangkit. saya nggak pakai data. Saya pakai akal. Kan tadi saya bilang saya pakai akal. Nah, Nah, jadi gimana tuh masa Tuhan lahirkan manusia, terus manusia menciptakan manusia? mana Masuk manusia akal nggak? menciptakan manusia? Manusia Seperti menciptakan yang manusia misalnya mana? Nabi Isa, dia Nggak dilahirkan usah sama misal, Bunda nggak usah Maria. misal. Nah, Oh, itu misal. Nabi Isa nih, ya. Oke, Nabi Isa. terus dilahirkan sama Bunda Maria. Terus Oke. dia bilang, "Ma, aku Tuhan, Ma, Bukan sembahlah Bunda aku." Maria. Kan aneh gitu kan? Mariam. Woi, Mariam, bukan Maria. Oh iya ya, Maryam. Nah, Mariam. Jadi pada dia bilang gini, Siapa "Ma, namanya? sembahlah Siapa aku, Ma." namanya? Yang dilahirkan siapa namanya? Ya udah, yang dilahirkan dari siapa namanya? Isa atau Yesus yang mau kamu? Bukan kamu yang ngomong. Oh ya udah, kalau saya bilang Nabi Isa dilahirkan. Nah, oke. Terus? Nah, terus tiba-tiba ibaratnya dia bilang, "Mak, sembahlah aku, Mak." Kata gitu kan. Aku Tuhan. Oh, Kamu mana bilangnya, ada? Masuk Mana akal ada? nggak sih? Mari menyembah Isa. Mana ada? Nah, berarti sebelumnya dia nggak disembah gitu sama Maryam. Nggak, saya nggak tahu. Itu kitab suci gombal-gambul dari Arab. Lah, bukannya Yesus itu Nabi Isa ya katanya? Oh, bukan. Jangan samakan. Oh, bukannya berarti bukan. Kena lo, kena mental lo. Jadi Yesus itu Yesus itu? dia punya nenek, punya kakek, tapi dia Punya nyiptain nenek, punya sama kakek. kakeknya. Ya biarin, itu urusan kami. Apa urusan kamu? Ya kan katanya dari pakai akal, jadi saya gunain akal dong. Loh, kamu katanya Isa dengan Maryam. Kenapa kamu lari ke Yesus Kristus? Ya kan tadi ku bilang kita debatnya tentang akal. Jadi akal ketuhanan Akal, di awal oke, saya ngomong bilang. akal. Jangan ngomong Isa dong. Jangan ngomong Maryam dong. Ngomong aja akal. Iya, saya Kamu punya ganti akal saja nggak? Abi. Mungkin katanya kurang berbobot. Biar diganti saja Abi. Ganti aja. Sebentar, kalau kamu punya akal, Itu Kak Yohanes ada yang minta itu. Yang mana yang mau dikasih naik Kak? Ngomong Isa, ngomong Yesus, ngomong akal. Dia mau lari ke akal. Oh, itu paling enak saya tempat dengan Muslim. Cuman dia nggak jujur, nggak mau jujur. Dia hanya mau ngotot. Silakan. Lah turun ini. Tuhan marah atau Yesus din katanya.
Udahlah, nggak usah ngomong Tuhan dengan saya. Ngomong aja hidup, toleransi, dan damai. Membangun ke depan ini agar Indonesia kaya. Jangan debat agama lagi. Selamat malam. Ayo, naik. Abi sambil menunggu tamu dulu Abi. Kebetulan Abi kan pakar Al-Quran ini. Saya juga penasaran tentang silsilah Muhammad Abi. Tentang silsilah Muhammad itu kan ada dari Islam itu mereka selalu mengklaim bahwa Muhammad itu dia dari keturunan Ismail Abi. Tetapi kalau yang saya lihat di dalam Alkitab, Ismail itu kan dia tidak pernah menurunkan nabi, tetapi menurunkan raja Abi. Kira-kira bagaimana itu menurut Abi? Ya, Kalau biarin seandainya- aja Muslim mau ngomong apa, terserah dia itu nggak punya data. Silsilah Betul, betul, Muhammad dari Ismail itu nggak ada, nggak ketemu. Jadi begini, kalau Muslim berdasarkan Quran dan sejarah Islam tanpa membaca Alkitab, dia tidak tahu sejarah. Susunan Nabi satu dengan Nabi yang lain, dia tidak akan mengerti. Itu Muslim. Kenapa? Ya karena Qurannya nggak tahu sejarah. Ditulis, dibicarakan, dan dibacakan oleh seorang buta huruf. Ya pantas aja nggak tahu apa-apa. Jadi begitu. Iya Abi. Halo Kakak Yosef. Pagi, Islam atau Kristen? saya tidak punya ini ya, hanya ingin mendengarkan aja. Kalau Yosef apa sih biasanya, Mbak? Yosef itu apa? Iya, kalau nanya Islam dan Kristen, biasanya kalau Yosef itu apaan gitu. Kristen atau Yahudi? Saya condong kapitayan kan, Abi. Ya. Jadi, tapi mohon maaf ini hemat saya.